Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Ana Aryani dari UPTD SPF SDN Tegal Sari 11, Jabatan Guru Kelas 1. Saya calon guru penggerak Angkatan 7 Kota Tegal. Saya akan memaparkan tugas 1.1.A8 koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Tujuan pembelajaran khusus dari tugas ini adalah membuat kesimpulan dan refleksi pengetahuan dan pengalaman baru yang dipelajari dari pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Pertanyaan pemantik dalam membuat kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantoro adalah 1. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? 2. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? 3. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro? Jawaban nomor 1. Sebelum mempelajari modul 1.1, saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas bahwa peran saya sebagai pendidik lebih dominan dan saya menuntut murid untuk bisa menguasai materi dengan cepat sehingga saya setiap hari selalu memberi tugas yang banyak tanpa mempertimbangkan murid sudah benar-benar memahami atau belum. Saya lebih mementingkan ketuntasan materi dalam aspek kognitif dibandingkan dengan karakteristik murid atau sikap dan keterampilan, karena saya berpikir bahwa murid dikatakan berhasil jika murid mencapai nilai KKM. Kesalahan yang saya lakukan: 1. Tidak mempedulikan murid sudah paham atau belum. 2. Hanya menuntut, bukan menuntun. 3. Lebih mementingkan ketuntasan aspek kognitif. 4. Pembelajaran berpusat pada guru atau teacher-centered learning. Jawaban nomor 2. Setelah mempelajari modul ini, pemikiran atau perilaku saya berubah, bahwa saya menyadari kesalahan saya dalam memandang murid sebagai objek, sehingga saya selalu menuntut murid harus bisa memahami materi pembelajaran yang saya ajarkan. Seharusnya murid adalah subjek pembelajaran dan pendidik adalah fasilitator untuk murid. Sehingga muridlah yang memegang kendali pembelajaran dan pendidik memberi kebebasan murid untuk mengembangkan diri, kreativitas, bakat, dan minat yang ada di dalam diri mereka dengan bimbingan fasilitator atau student-centered learning. Seharusnya saya melakukan pembelajaran secara menyeluruh yang meliputi dari aspek kognitif, afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Saya harus sabar, saya harus memberi kesempatan kepada anak untuk tumbuh sesuai kodratnya, saya harus mempelajari karakteristik murid. Jawaban nomor 3. Agar kelas mencerminkan pemikiran KHD yang dapat segera saya terapkan lebih baik adalah saya harus memandang murid sebagai subjek pembelajaran dan pendidik adalah fasilitator, sehingga pembelajaran berjalan dengan menuntun, bukan menuntut, dan merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan yang menerapkan pembelajaran abad 21 yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi, serta mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik. Jadi, yang akan saya lakukan adalah memandang murid sebagai subjek pembelajaran dan pendidik adalah fasilitator, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan, menerapkan pembelajaran abad 21, pembelajaran yang menuntun bukan menuntut, dan mengenali karakter serta latar belakang murid. Terima kasih.